guys, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elsa Aulia Sandi dengan NIM 059. Saya Bagus Gita Pratama dengan NIM 061. Nah, di sini saya akan membahas tentang Materi Administrasi Pertanahan, dan diampu oleh dosen. Pak Edi Wahyudi. Oke guys, simak selanjutnya. Oke guys, selanjutnya saya akan membahas tentang sistem pendaftaran tanah. Nah, sistem pendaftaran tanah itu apa sih? Sistem pendaftaran tanah itu adalah proses administrasi yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah. Nah, dasar hukum utamanya itu adalah di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau UU-PA dan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Nah, tujuannya itu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah kepada pemiliknya. Dan yang kedua ada jenis pendaftaran tanah terdiri dari dua, yaitu pendaftaran pertama kali untuk tanah yang belum memiliki status hukum. Dan yang kedua ada pemeliharaan data, pemeliharaan data yakni pembaruan data akibat perubahan hak atas kepemilikan tanah atau peruntukan, serta hasil dari proses ini adalah sertifikat hak atas tanah sebagai bukti sah kepemilikan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hak atas tanah dan peralihan hak. Ya, yang pertama itu ada hak atas tanah yang berwenang untuk hukum yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum untuk menggunakan atau menguasai sebidang tanah dalam jangka waktu tertentu atau selama-lamanya. Nah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, pengaturan hak atas tanah didasarkan pada Undang-Undang Pokok Agraria atau UU-PA Nomor 5 Tahun 1960 yang mengenal beberapa jenis hak-hak atas tanah. Jenis-jenis hak atas tanah. Yang pertama itu ada HM. HM itu hak milik. Nah, merupakan hak turun-temurun terkuat dan terpenuhi yang dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan tidak memiliki jangka waktu tertentu atau selama-lamanya, dapat diwariskan dan dialihkan dan dijadikan jaminan. Tidak dapat dimiliki oleh orang asing atau badan hukum asing. Dan yang kedua ada hak guna usaha atau HGU, hak untuk mengasuh akan tanah negara untuk keperluan pertanahan, perikanan, atau peternakan. Diberikan untuk jangka waktu 25 tahun dan dapat diperpanjang hingga 35 tahun. Nah, dapat dimiliki oleh WNI atau Badan Hukum Indonesia. Dan yang ketiga ada hak guna bangunan atau HGB, hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah milik negara atau milik orang lain, berlaku selama 30 tahun dan dapat diperpanjang hingga 20 tahun. Dan yang keempat ada hak pakai atau hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dimiliki oleh negara atau orang lain. Bisa diberikan kepada WNI, WNA atau badan hukum dan diberikan untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang. Dan yang kelima ada hak sewa untuk menyewa tanah milik orang lain dan digunakan sendiri atau kepentingan usaha dalam waktu tertentu dan tidak memberikan hak milik atas tanah. Dan yang keenam ada hak pengelolaan atau HPL, hak yang diberikan oleh negara kepada instansi pemerintah atau BUMN untuk mengelola tanah negara. Nah, selanjutnya ada peralihan hak. Nah, peralihan hak adalah proses terpindahnya hak atas tanah dari satu pihak ke pihak lain, baik karena tindakan hukum, warisan, atau sebab lain yang sah. Bentuk-bentuk peralihan hak yaitu jual beli, proses pemindahan hak tanah melalui transaksi jual beli yang sah. Harus disertai akte PPAT dan didaftarkan ke BPN agar sah secara hukum. Dan yang kedua ada hibah, penyerahan hak atas tanah. Nah, tanpa imbalan dari satu pihak kepada pihak lainnya, biasanya karena hubungan keluarga, wajib dibuat dalam akte notaris atau akte PPAT dan dilaporkan ke BPN. Dan yang ketiga ada warisan ahli atau waris menerima hak atas tanah dari pewaris secara otomatis setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Harus dilengkapi dokumen waris dan didaftarkan ke kantor pertanahan. Dan yang keempat ada tukar-menukar, pertukaran hak tanah antara dua pihak secara sukarela dengan nilai setara atau sepadan. Perlu dicatat melalui akte PPAT dan dilaporkan ke BPN. Dan yang kelima ada pemasukan dalam perusahaan tanah, dimasukkan sebagai modal ke dalam perusahaan atau badan hukum dan hak atas tanah berpindah menjadi milik badan usaha tersebut. Dan yang keenam ada pelepasan hak pemilik atau hak atas tanah, menyerahkan haknya secara sukarela kepada
negara atau pihak lain. Nah, ini umumnya terjadi pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang reforma agraria. Nah, reforma agraria adalah suatu kebijakan atau program pemerintah yang bertujuan untuk melakukan perubahan struktur, penguasaan, pemilikan, dan penggunaan serta pemanfaatan tanah agar tercipta keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, tujuannya itu untuk menciptakan keadilan dalam kepemilikan tanah dan mengurangi ketimpangan agraria. Dua komponen utamanya adalah yang pertama ada legalisasi aset. Nah, pemberian status hukum terhadap kepemilikan tanah rakyat. Dan yang kedua ada redistribusi tanah. Nah, pembagian tanah negara atau tanah terlantar kepada masyarakat. Program ini dijalankan oleh Kementerian ATR atau BPN sebagai bagian dari program strategis nasional. Oke guys, selanjutnya saya akan menjelaskan sengketa dan konflik pertanahan. Yang pertama saya akan menjelaskan sengketa pertanahan dulu. Sengketa pertanahan adalah perselisihan tanah antara individu, badan hukum, lembaga tanpa dampak sosial politik yang luas. Sedangkan konflik pertanahan adalah perselisihan tanah yang berdampak atau berpotensi luas secara sosial politik, bisa melibatkan masyarakat luas, organisasi, atau negara. Nah, jenis-jenis konflik pertanahan itu ada dua. Yang pertama vertikal, yang kedua horizontal. Yang vertikal itu terjadi antara masyarakat dengan negara. Contohnya seperti konflik lahan konservasi. Yang kedua itu horizontal. Horizontal itu terjadi antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Nah, penyebab umumnya konflik pertanahan itu yaitu yang pertama terjadinya tumpang tindih kepemilikan tanah. Yang kedua, status tanah yang tidak jelas. Yang ketiga, administrasi pertanahan yang sangat lemah. Nah, cara menyelesaikan konflik pertanahan itu ada 4. Yang pertama, mediasi. Kedua, adjudikasi. Ketiga, peradilan PT UN. 4, non-litigasi. Mediasi itu biasanya dibantu dengan pihak ketiga atau yang bersifat netral untuk mencapai kesepakatan yang damai. Kalau adjudikasi itu biasanya pemerintah menetapkan hak tanah secara resmi, biasanya dalam pendaftaran tanah masyal. Kemudian yang peradilan PT UN itu biasanya melewati jalur hukum resmi jika ada keputusan pemerintah yang merugikan. Dan yang terakhir non-litigasi itu biasanya diselesaikan tanpa pengadilan, seperti lewat musyawarah, arbitrase, atau melalui tokoh adat. Oke guys, kemudian saya akan menjelaskan materi yang berikutnya, yaitu pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Apa sih itu pengadaan tanah? Jadi pengadaan tanah itu adalah proses pengambilan tanah oleh negara dari masyarakat untuk pembangunan fasilitas publik seperti jalan, sekolah, dan rumah sakit yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Nah, tahapan-tahapan pengadaan tanah itu ada 4. Yang pertama, perencanaan. Kedua, persiapan. Ketiga, pelaksanaan. Keempat, penyerahan hasil. Perencanaan itu biasanya pemerintah merancang pembangunan dan menghitung kebutuhan tanah. Itu perencanaan. Kalau yang kedua, persiapan itu koordinasi antara pihak dan persiapan teknis. Yang ketiga, pelaksanaan itu adalah pengambilan tanah setelah syarat yang sudah terpenuhi. Yang keempat, penyerahan hasil yaitu tanah diserahkan ke instansi pelaksana proyek. Selanjutnya, prinsip-prinsip juga ada 4. Yang pertama, kepentingan umum. 2, keadilan. 3, partisipatif. 4, ganti rugi yang layak. Kepentingan umum biasanya hanya untuk proyek yang manfaatnya luas bagi masyarakat. Keadilan yaitu proses yang harus transparan dan tidak merugikan pihak manapun. Yang ketiga, partisipatif yaitu masyarakat yang dilibatkan melalui sosialisasi dan musyawarah. Terakhir, yang keempat, ganti rugi layak yaitu pemilik tanah diberi kompensasi yang adil atas tanah dan bangunan yang telah diambil. Materi yang terakhir yaitu tata ruang dan zonasi tanah. Yang pertama saya akan menjelaskan hubungan administrasi pertanahan dengan RT/RW atau rencana tata ruang wilayah dan RDTR atau rencana detail tata ruang terlebih dahulu. Jadi administrasi pertanahan itu memiliki keterkaitan yang erat dengan rencana tata ruang karena pengelolaan dan pemanfaatan tanah itu harus mengikuti aturan penggunaan ruang yang telah
ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu fungsi zonasi tanah. Zonasi tanah adalah pengelompokan atau pengaturan wilayah yang fungsinya untuk menentukan peruntukan tanah yang sesuai dengan rencana tata ruang. Selanjutnya yaitu dasar hukum zonasi dan tata ruang yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang berisi setiap pemanfaatan ruang wajib sesuai dengan rencana tata ruang. 2. Pemerintah pusat dan daerah wajib menyusun RT/RW dan RDTR. Ketiga, pelanggaran tetap terhadap tata ruang dapat dikenal sanksi administratif maupun pidana. Oke guys, sebelum penutupan saya akan menjelaskan kesimpulannya dari keseluruhan materi yang sudah dijelaskan tadi. Jadi, administrasi pertanahan berperan penting dalam menjaga keteraturan pemanfaatan tanah dan mencegah konflik. Pemahaman sistem pendaftaran, jenis hak, peralihan, hingga tata ruang membantu mahasiswa mengenai struktur hukum agraria di Indonesia. Nah, gimana guys? Kalian sudah paham belum sama materi yang kita jelaskan? Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Piu.